kekuatan uang itu kita punya. Apa aja sih kekuatan uang? Apakah uang ini memiliki power yang sangat luar biasa sehingga kita membutuhkannya dan kita selalu menginginkannya untuk ada dalam kehidupan kita? Dan sebenarnya uang itu memiliki kesamaan dengan diri kita dan kita juga bisa menarik uang bila kita selaras dengannya. Nah, gimana sih caranya? Terus, apa aja sih kekuatan uang itu yang bisa kita miliki? Apa aja yang bisa kita lakukan agar kita selalu senantiasa didatangi uang dan kita bisa memiliki uang sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun berapapun jumlahnya. Di video kali ini kita pengen diskusi ya. Jadi di sini saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, dan saya bukan menjerumuskan teman-teman. Yang jelas, kalau teman-teman menerapkan ilmu ini, maka teman-teman akan menjadi orang yang ya dengan luar biasa bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi tujuan hidupnya dan bisa tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Uang itu memiliki sebuah kekuatan yang sama dengan diri kita dan kita juga memiliki kekuatan yang itu bisa diselaraskan dengan uang. Apa aja itu? Nah, nanti kita obrolin ya. Seperti biasa ada 5 poin yang mungkin orang yang bilang bahwa wah, apa yang saya sampaikan ini terlalu belibet ataupun terlalu muter-muter. Sebenarnya nggak gitu. Anda belajar law of attraction itu nggak bisa serta-merta langsung, weh, lu mesti yakin, lu mesti bisa, lu mesti begini begitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang mentor misalkan. Tapi pada studi kasusnya nggak ada atau mentor pun yang ngajarin nggak punya pengalaman di situ, ya sama aja. Anda cuman, weh, nyebur sungai. Nah, padahal di situ banjir. Harusnya kita pakai tali ataupun pakai apa. Nah, itu sesuatu yang perlu dipelajari. Toh kalau misalkan Anda merasa apa yang saya sampaikan ini terlalu muter-muter, belibet dan lain sebagainya, silahkan ya di skip aja langsung ke poin-poinnya. Yang jelas ini yang kita utarakan adalah berbagai macam persoalannya dulu, baru kita masuk ke poin-poinnya. Jadi biar kita sama-sama enak juga menjalaninya dan kita bisa menjadi orang yang bisa menerapkan dari pengalaman orang lain dan bisa menjadikan diri kita jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya ya. Kita mulai aja di poin pertama. Buat uang mengenal kita. Kita mengenal uang dan uang itu tidak mengenal siapa kita. Dan uang itu dirinya pilih-pilih. Di mana dia bisa bersenang-senang, di mana dirinya bisa bermanja-manja, di mana dirinya selalu bisa berkumpul dengan kawan-kawannya, keluarganya, sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Itu diawali dari apa? Ya, dia mengenal orangnya dulu. Ini bagaimana karakternya, ini orangnya perhatiannya ke uang itu bagaimana, dan lain sebagainya. Cara untuk kita dikenali uang adalah dengan metode yang namanya kita kasih dia perhatian. Ibaratnya, Anda pernah nggak mendekati lawan jenis? Kasih perhatian-perhatian, ya mungkin Anda kasih hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau uang nggak butuh hadiah, dirinya butuh untuk dikembangkan, dirinya butuh untuk ya ditambah terus teman-temannya. Nah, caranya bagaimana? Saya udah pernah sampaikan. Kalau caranya adalah dengan kita putarkan, biar kita selalu menjadi orang yang ya punya sirkulasi soal keuangan. Nah, dari situ ketika uang udah mengenal kita, oh ini tuanku nih baik nih. Nah, makanya mereka akan ngajak teman-temannya untuk datang kepada kita. Dan dirinya nggak segan-segan juga untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Itulah kehebatan uang. Maka ketika kita sudah memancarkan bahwa diri kita ini adalah orang yang bisa dikenali oleh uang, maka uang akan dengan mudahnya datang kepada kita. Contoh halnya, kalau teman-teman nih mau datang ke rumah orang, terus teman-teman nggak kenal, atau Anda didatangi orang tapi Anda nggak kenal, bagaimana responnya? Pasti akan berpikirnya berkali-kali kan, ini orang maksudnya apa, ini mau apa, nipu atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita udah mengenalinya, kita udah memahaminya, oh orang ini pengusaha, orang ini adalah seorang investor dan dia suka sekali dengan bisnis, dia kesukaannya adalah mungkin makan martabak asin ataupun martabak manis. Nah, misalnya contoh seperti itu. Begitu juga dengan uang. Nah, uang ini harus mengenali kita. Oh, ini tuanku yang suka berinvestasi dan dirinya selalu menjadikan aku berkali lipat nantinya pasti. Dan dia selalu merawat dengan baik. Dia nggak suka membuang-buang. Itu kita sudah dikenali uang, bagaimana perlakuan kita ke uang, dan bagaimana pola kita dalam menerapkan ya mungkin segi keuangan
agar uang itu semakin bertambah dan bertambah, maka uang dengan mudahnya akan datang kepada kita. Karena apa? Kita dianggap adalah orang yang menyenangkan. Jadi di situ akan terbangun yang namanya chemistry antara kita dan uang. Ketika itu udah terbangun, akan terkoneksi dengan mudahnya. Lanjut di poin kedua, uang itu baik. Ya, kita harus selalu memiliki anggapan bahwa uang itu baik. Ya memang uang baik, uang itu netral. Dirinya nggak ada niatan untuk menjatuhkan, dirinya nggak ada niatan untuk ya membuat kita ini susah, membuat kita ini menderita. Yang ada adalah kitanya yang seperti itu. Nah, ketika kita sudah seperti itu, maka apa? Uang akan disalahkan bahwa wah, gara-gara uang nih hidupku jadi begini, gara-gara uang nih rumah tanggaku begini, dan lain sebagainya, sesuai dengan pembenaran-pembenaran yang sudah kita buat sendiri. Padahal uang itu netral, uang itu baik, dan uang itu adalah sebuah benda yang harusnya dengan mudah kita miliki, apalagi mendapatkannya dengan cara yang menyenangkan dan dengan cara yang membuat kita ini happy. Karena uang itu baik, maka kita harus senantiasa merawatnya. Kita harus senantiasa menghargainya. Jangan mudah kita membuang uang. Jangan mudah kita ya menghambur-hamburkannya juga. Ketika kita udah menghambur-hamburkannya, maka apa? Ya yang terjadi uang akan segera pergi. Karena apa? Dianggap nggak baik. Ataupun ada pemahaman uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang adalah alatnya setan. Ketika kita udah memiliki pemahaman seperti itu, maka ya sudah, uang juga say goodbye dengan kita. Hati-hati ya, karena uang itu baik, uang itu netral, sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Jadi saat kita menyalahkan uang, maka uang itu akan enggan untuk datang dengan mudahnya kepada kita. Jadi kita rawat uang dan kita hargai uang dengan baik juga. Ya, karena uang itu baik, maka kita harus berbuat yang baik juga kepada uang. Manfaatkan dan berhemat. Hemat bukan berarti pelit ya. Kita lanjut di poin ketiga. Uang suka disayang. Ya, uang itu memang suka disayang. Karena apa? Ketika kita memanjakannya. Contoh nih, Anda dapat uang yang lusuh, uang yang kucel. Terus Anda rawat dengan baik, Anda buat wangi, buat dia ini seger lagi. Maka apa? Dirinya memancarkan energi, ya kekuatannya itu sama dengan kita yang kita ketika mencintai uang, uang juga mencintai kita. Tapi ketika kita membenci uang, uang juga akan membenci kita. Dan dirinya nggak akan pernah hadir. Dirinya butuh disayang. Seperti pasangan itu suka disayang. Ya karena dirinya itu butuh yang namanya perhatian. Ketika kita sudah memperhatikannya, kita sudah memberikan kasih sayang yang tulus, maka apa? Responnya akan positif juga. Nah begitu juga dengan uang. Dirinya akan memberikan respon positif kepada kita. Dan kita bisa menerimanya dari berbagai sumber dan dari berbagai penjuru. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Contoh halnya, kalau Anda nggak percaya yang namanya law of attraction atau kekuatan pikiran, Anda berbicara, wah mustahil nggak kelihatan, mustahil itu nggak pernah bisa diraba, nggak pernah bisa disentuh. Ya, seperti halnya ketika Anda tidak percaya dengan yang namanya aliran listrik. Dia nggak kelihatan, tapi kalau Anda sentuh, kesetrum, ya, bisa membakar Anda juga. Itulah law of attraction, itu nyata dan semua terpancar dari apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita kirimkan ke alam semesta. Kita lanjut di poin keempat. Uang tidak suka sendirian. Kenapa? Ya tadi udah saya bilang uang itu sukanya rame-rame dan uang itu nggak suka sendirian. Karena mungkin gini, kalau kita hidupnya sendirian itu pasti akan terasa sepi, akan terasa hampa, dan kita nggak ada yang namanya interaksi dengan mungkin orang sekitar, mungkin dengan orang-orang terdekat, ataupun dengan siapapun yang menjadi koneksi kita. Uang itu dia juga mau terkoneksi dengan uang-uang yang lain. Meskipun saat ini Anda punyanya recehan, tapi kalau Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa berinteraksi, maka dirinya itu akan meminta kepada Anda. Kalau Andanya peka, aku mau banyak teman, ya, maka izinkanlah aku. Nah, ketika dirinya udah bilang seperti itu, maka berilah izin. Ya, karena biar dia banyak temennya, biar dia banyak juga kerabatnya. Jadi ketika dirinya itu banyak teman, dirinya banyak ya mungkin kerabatnya, mungkin sahabat-sahabatnya juga diajak datang kepada kita, maka apa? Ya, kita akan semakin senang juga kan? Kita akan semakin banyak uang dan kita akan semakin berkelimpahan. Nah, itu luar biasa banget. Ketika kita sudah memiliki ya mungkin koneksi dengan yang namanya uang. Karena apa? Kekuatan kita sama uang itu kalau udah selaras akan menjadi sebuah super power.
Makanya kenapa orang kaya semakin kaya dan orang yang mungkin merasa miskin akan semakin miskin. Interaksi dia dengan uang, terus anggapan dia tentang uang itu apa ya? Seperti yang tadi saya bilang bahwa uang itu sebenarnya baik. Nah, ketika kita berinteraksinya bagus, kita juga berkomunikasi dengan uang secara baik, kita merawatnya, kita menyayangnya, maka apa? Uang juga akan memberikan feedback. Kita akan mendapatkan respon juga dari uang. Ketika uang itu udah dengan mudahnya datang, entah dari pekerjaan kita, entah dari bonus-bonus, entah datang tak terduga. Nah, ini yang mau saya bahas juga ya. Jadi gini, uang memiliki kekuatan yang sama dengan apa yang kita rasakan. Contoh halnya, seperti di video saya yang saya bilang bahwa ada sahabat saya yang dirinya itu tiba-tiba dapat transferan duit senilai 3,4 juta. Saya pun juga pernah mengalaminya. Dari situ ada komentar-komentar lucu. Komentarnya gimana? Alah, paling pinjol, alah paling ini, paling itu, uang dari mana? Dan saya jawab, dari Tuhan. Ya berarti nggak perlu kerja dong. Ya orang bodoh akan bilang seperti itu. Karena apa? Dirinya malas, dirinya pengen punya banyak uang tapi nggak mau kerja. Uang itu hanya akan datang ketika kita menyenangkan. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat saya ini bener-bener dia itu kalau dia mau minjol, nggak guna duit pinjol itu datangnya cuman berapa. Bagi dia nggak ada artinya duit pinjol. Apalagi 3,4 juta itu bagi dia itu kecil loh. Kalau Anda tahu penghasilan per harinya itu minimal di atas 30 juta per hari. Belum lagi kalau pas lagi dia ini rame bisnisnya, itu bisa ratusan juta per hari. Bayangin kalau cuma minjol 3,4 juta, ya biasanya yang bilang alah paling pinjol, dia berarti punya pengalaman minjol. Nah, ataupun dirinya juga akan melakukan hal ya, mungkin pinjam nama orang buat minjol juga ya. Jadi silahkan Anda makan uang pinjol Anda. Tapi di sini ketika kita udah memiliki keselarasan dengan uang, itu uang akan datang dengan mudahnya. Uang mau dari mana saja, tiba-tiba dapat transferan, bukan hal yang mustahil ya. Saya sendiri juga sering mengalaminya. Ataupun kalaupun itu dikirim seseorang, kita nggak pernah minta, tiba-tiba ditelepon minta nomor rekening, dikirim sekian juta, sekian puluh juta. Dan bahkan ini bukan hal yang aneh lagi bagi saya ya, masalah uang datang. Pagi-pagi ya, mungkin di video saya yang lama di tahun lalu itu saya pernah bercerita kan, tiba-tiba pagi-pagi ada ketok pintu, permisi ya, ini pagi-pagi ngapain nih kesini, tiba-tiba ngasih amplopan. Begitu dibuka duit segini nih, peceng semua nih, ratusan ribu, seratusan ribu segini nih. Terus ditanya buat apa? Buat kamu. Enak kan? Terus belum lagi jalan-jalan nih, ketemu saudara, tiba-tiba weh nih buat jajan segini nih, dibuletin nih segini nih, cepecengan semua ya, 100 ribuan semua nih ya. Itu bukan hal yang mustahil. Maka kalau Anda nggak bisa memiliki kekuatan yang sama dengan uang ya, orang-orang yang berpikir negatif soal uang ya, itu hal seperti ini akan Anda anggap mustahil selamanya, dan hidup Anda ya akan susah soal uang. Bukan merendahkan Anda, tapi diri Anda yang udah merendahkan diri Anda sendiri di diri Anda juga, bukan di saya. Buat apa kalau saya nggak mau respon kayak gitu? Karena apa? Otaknya nggak nyampe ya. Kita lanjut di poin terakhir. Kita dan uang sama-sama energi ya. Ini kesimpulannya ya di poin terakhir ini. Kita dan uang itu sama-sama energi. Tapi energi yang berwujud, apapun yang ada di dunia ini, benda mati, benda hidup, itu memiliki energi. Atau bahkan kalau Anda pernah belajar ke saya yang namanya bagaimana berkomunikasi dengan benda mati dan dirinya memberikan respon, ya Anda baru percaya, oh iya, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebuah getaran. Makanya uang dan kita sama-sama energi. Ketika energi kita dan uang itu sama, selaras, maka kemudahan uang itu untuk datang kepada kita itu bukan hal yang mustahil, hal yang sangat biasa saja. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka apa? Ya, jangan kaget kalau segala sesuatu yang kita lakukan akan mendatangkan uang dengan mudahnya. Jadi semua kembali di sini ya. Di sini ya, ingat ya. Di pikiran kita bagaimana respon kita tentang uang. Kalau Anda belajar sesuatu terus Anda pengennya yang instan-instan, itu nggak ada ya. Bahkan Anda bikin kopi instan pun juga butuh rebus air atau panasin air di dispenser, atau Anda harus cari air dulu, ataupun Anda harus beli kopinya dulu ya. Semuanya nggak ada yang instan. Tapi ketika Anda membutuhkan sesuatu yang instan,
tanpa Anda memikirkan hal-hal positif soal uang, ya. Kalau Anda inginnya uang, Anda nggak akan pernah mendapatkannya dengan mudah seumur hidup Anda, dan hidup Anda akan monoton seperti itu. Jadi kita memiliki kekuatan yang sama dengan uang, jadi selaraskan ya antara kita dan uang. Selalu anggap uang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, dan jangan pernah kita memikirkan hal negatif, karena itu juga akan direspon oleh alam semesta dan dikirim juga kepada kita. Putuskan dari sekarang Anda mau berubah atau Anda mau kalah. Sukses berlimpah.